Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya tadi dari Bapak Ibu, apa sebenarnya kejadian ini dilihat dari hikmah yang dapat kita bisa pelajari? Jawaban yang paling gampang, wallahu a'lam. Jadi Allah lah yang maha tahu segala-galanya. Kita hanya bisa mengira-ngira. Namun paling tidak kita mempunyai satu keyakinan bahwa mustahil Allah akan menyengsarakan hambanya. Dan mustahil juga dari semua yang telah Allah timpakan kepada kita manusia, baik itu dalam bentuk musibah, cobaan, penderitaan, sekalipun terhadap kebahagiaan itu tidak lepas daripada pelajaran yang harus kita ambil. Saya dulu berbincang dengan mahasiswa planologi ITB bagian tata kota. Saya tanya pada mereka, bagaimana cara Anda menata kota-kota besar di Indonesia? Apakah Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Jakarta, ibu kota negara, Surabaya, Medan, pokoknya kota-kota besar itu semrawut. Lalu lintasnya juga satu dengan yang lain, tidak memperlihatkan ketertiban. Kemudian perumahan-perumahan juga tidak seperti di beberapa negara lah, taruhlah misalnya negara kita terdekat di Brunei, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai satu acuan ya, karena kecil, jumlah penduduknya cuma 250.000. Itu tertata rapi gitu. Makanya ketika ditanya sama anak planologi ITB itu, dia jawabannya gampang Pak katanya. Gimana kata saya ledakan aja sehari kemudian bikin pemukiman baru. Nah ini sebagai satu jawaban yang memang dia sendiri memang tidak mudah untuk menjawab. Tidak mudah untuk menjawab bagaimana menata kota Bandung aja. Apakah dari lalu lintas, pedagang kaki lima, kemudian penduduknya juga kesadaran untuk taat lalu lintas dan sebagainya, memang berat. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ada pelajaran atau hikmah yang kita peroleh dari peristiwa ini, mudah-mudahan dijadikan sebagai satu pemahaman bahwa Allah menginginkan atau Allah mengingatkan manusia agar menata kembali kehidupan, baik dari sisi kebersihan, kesehatan, kerapihan, keindahan. Ini memang harus ditata ulang. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari peristiwa yang luar biasa ini, dan seumur saya mungkin juga orang-orang tua kita baru pertama kali ada kejadian yang semacam ini. Kalau dulu ada wabah kolera, wabah sifatnya kan lokal, misalnya daerah Anu bisa dibendung. Kalau sekarang kan merata di seluruh dunia. Makanya saya melihat bahwa Allah juga memperlihatkan keperkasaannya. Justru manusia harus menyadari bahwa kita itu nggak punya apa-apa. Apa yang kita banggakan? Hebat apa ilmu kita? Hebatnya apa sih kekayaan kita? Juga hebatnya apa sih kekuasaan yang sedang kita duduki ini? Bukan diserbu tank baja, bukan diserbu oleh senjata otomatis, hanya diserbu oleh wabah kecil semacam corona. Kita sudah kelabakan luar biasa. Di satu sisi sedih kita, tidak bisa keluar. Tapi di sisi lain kita pun punya kesempatan banyak untuk bertafakur, untuk menatap diri ke depan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, kita menangkap dari ketidakberdayaan manusia yang punya sifat-sifat sombong dan takabur. Makanya sekarang mari kita tonton siapa sih yang paling hebat menghadapi wabah semacam ini.
Kalau wabah korela, wabah campak, wabah apalah yang lainnya, itu masih bisa dilihat. Kalau yang sekarang, ini bendanya katanya sekian, dan di kamera juga diulang-ulang dipoto untuk supaya kelihatan jelas. Apa hebatnya kita dengan benda yang sangat kecil. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah Allah menyindir kita, buat Allah tidak malu memberikan permisalan segede nyamuk. Jadi bahkan mungkin sekarang lebih kecil lagi dari itu. Nah itu. Jadi kita sombong, takabur, padahal oleh Allah kita dididik, tapi kita nggak paham-paham. Dididik apa? Sholat itu takbiratul ihram, niat, kemudian takbiratul ihram, ucapannya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini keyakinan kita, ikrar kita, komitmen kita bahwa semua yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah dari makhluk langit dan bumi, semuanya kecil, kerdil, lemah dan tidak berdaya. Allah yang Maha Akbar, Allah lah yang Maha Akbar. Makanya kita tidak boleh sombong dan takabur karena kekayaan, sombong dan takabur karena ilmu, merasa banyak, yang merasa paling pinter, paling jumawa, kedudukan seolah-olah kan selama-lamanya, padahal sebentar lagi pensiun. Allah mendidik, hanya Allah lah. Tiap sholat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya Allah, kamu jangan sombong. Apalagi sholat sehari semalam itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika akan ruku, Allahu Akbar. Berdiri, Allahu Akbar. Akan sujud, Allah, terus Allahu Akbar. Dalam haji, dimulai tawaf, sa'i, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian juga ketika kita memulai melontar jamarot, bismillah, Allahu Akbar. Menyembelih hewan kurban, bismillah, Allahu Akbar. Betapa diingatkan manusia jangan sombong dan takabur, tapi masih juga manusia ujub. Makanya kata Nabi, ada 3 yang dapat mencelakakan manusia. Salah satu diantaranya adalah ijabul mar'i binafsi, orang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi hikmah yang kedua dari peristiwa ini dapat kita ambil pelajaran buat kita adalah bagaimana kita belajar rendah hati deh. Jangan terlalu menganggap diri ini paling hebat. Salasun minal mukhlikat. Jadi 3 yang dapat mencelakakan manusia. Syuhun sadidun, kikir yang berlebihan. Wahawan mutabaun, hawa nafsu yang sering diikuti. Wa ijabul mari binafsi, dan orang bangga kepada dirinya sendiri. Kenapa bangga pada diri sendirinya? Secara terang-terangan tidak ada. Tetapi ketika dia merendahkan orang lain, ketika dia menghina orang lain, ketika dia mencaci maki orang lain, sebenarnya dia sedang menganggap dirinya mulia. Ketika mengatakan bodoh pada orang lain, sebenarnya dia sedang sombong dengan ilmunya bahwa dia adalah orang pintar. Ketika dia melemahkan orang lain, dia menganggap dirinya kuat. Nah, ini barangkali pelajaran yang dapat kita peroleh dari peristiwa yang sangat dahsyat ini. Tapi kita juga jangan hilang harapan. Kita harus roja sekaligus seimbang dengan khauf, antara harapan dengan ketakutan kepada Allah, juga harapan akan Allah juga, itu harus ada satu keseimbangan. Insya Allah hikmah-hikmah yang lainnya akan kita sampaikan pada sesi berikutnya, sebagai pengantar buka puasa saja, atau pengantar kita ngabuburit, ngabuberang, atau juga kita ini sebagai mengisi waktu-waktu luang di bulan penuh berkah ini. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.